kita akan membahas ya pasal yang kedua, maksud saya ya pasal yang kedua ayat 1 ya sampai ayat yang ke-13 ya. Kemarin dua Rabu yang lalu kita telah bahas pasal yang pertama, oke. Nah, malam ini pasal yang kedua ya, oke. Yang pasal yang kedua ini sebenarnya intinya adalah mengenai eh, kasih karunia Allah ya, kita diselamatkan. Oke, mari kita perhatikan firman Tuhan ayat demi ayat, saudara-saudara. Paulus di sini mengatakan ya kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Paulus ingin ya mengutarakan austet. Austet itu kalau terjemah ke bahasa Indonesia itu ya kondisi keberadaan kita sebelum kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa keadaan kita dahulu disebut mati. Ya, di sini mati, death itu mati. Nah, saudara, kita ini mati bukan dalam arti jasmani matinya, tapi mati secara rohani. Nah, kalau kita perbandingkan pada waktu Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua buah pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak boleh makan. Apabila kamu makan, kamu akan mati. Ya? Nah, maka ular itu berkata kepada Hawa, wah, dia putar balik itu ya. Benarkah Tuhan mengatakan kamu nggak boleh makan? Oh, no, 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 boleh. Hanya satu ini yang tidak boleh makan. Nah, dia berkata, kamu makan, kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan sama seperti Tuhan tahu yang baik dan yang jahat. Waktu mereka makan, itu Hawa dulu makan ya. Dan kemudian Adam, mereka kan tidak langsung mati jasmani ya. Nah, di sini kita bisa perbandingkan ayat ini bahwa mati sebenarnya bukan mati jasmani, tetapi artinya mati secara rohani. For all have sinned and come short of the glory of God. Telah berdosa ya, telah mati. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan walaupun kita sudah mati dulu katanya ya kan. Nah, kan mati arti rohani kan kita karena mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita kan begitu. Ya enggak? Nah, kamu hidup. Nah, kalau gimana orang mati bisa apa nama itu, kalau orang mati jasmani kan nggak bisa buat apa-apa lagi kan. Udah nggak, itu kita mati rohani, kita masih hidup di dalamnya katanya. Kita karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara lihat kondisi keadaan manusia ya, austet itu adalah mati, tapi kita hidup di dalamnya itu hidup mengikuti dunia ini kan, mentaati penguasa, apalagi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, saudara, ini kondisi keadaan kita sebelum kita mengenal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saudara dan saya, kita mengikuti dunia ini. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa ini. Jadi di angkasa ini, udara ini ada kerajaannya ya. Itu kerajaan kegelapan. Nah, kalau kita nanti akan bahas di pasal 6, baru saudara kita akan menemukan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya, tapi kita melawan tipu muslihat si iblis. Nah, kita harus memakai
perlengkapan senjata Allah untuk melawan dia. Oke, apalagi dulu kita ini orang-orang yang termasuk di antara termasuk mereka ya, kita adalah orang-orang yang apa nama itu, the sons of disobedience, kalau sudah lihat di dalam ayat yang kedua ya. Jadi manusia-manusia itu disebut children of disobedience kepada Tuhan Allah ya. Nah, kalau ini kondisi keadaan kita ya saudara ya. Nah, karena itu adalah satu konsep pemahaman Calvinis. Mereka mengatakan ini, we are totally depraved. Nah, ini istilahnya tulip ya. Kalau saudara pernah baca itu kan, kalau yang terkenal Calvinis kan ada 5 huruf ya. Pakai nama bunga tulip ya. Yaitu T itu kan total depravity ya. T, O itu unconditional election itu, yaitu mereka itu adalah konsepnya Calvinis ya. Total depravity itu mengatakan ya, bahwa mereka betul-betul sudah total depraved, artinya total bejat ya. Kalau depraved itu total bejat atau rusak total. Maka itu dalam konsep Calvinis mengatakan mereka tidak bisa lagi untuk namanya apa, respon sesuatu kan, tidak ada lagi free will. Nah, bagi kita orang Bible believer tidak demikian. Nah, memang kita percaya bahwa manusia telah rusak karena dosa ya, tetapi kita masih punya free will untuk merespon akan panggilan Tuhan atau pemberita Injil yang disampaikan oleh orang-orang percaya ya. Kita masih bisa respon, saudara-saudara. Nah, kalau konsep Calvinis kan Tuhan harus menghidupkan mereka, baru mereka bisa respon. Nah, kita tidak memegang pemahaman itu ya, saudara-saudara, supaya saudara bisa sedikit punya pengetahuan ini ya. Oke. Nah, karena itu di dalam ayat yang ketiga mengatakan, sebenarnya katanya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Oke, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Oh ya, betul. Seharusnya kita ini dimurkai ya, atau mendapatkan murka atau dihukum oleh Allah karena kita sudah menjadi the children of disobedience, orang-orang yang tidak taat, yang hidup dalam dosa, hidup yang melawan Tuhan, kan begitu. Harusnya kita ini segera dihukum, tetapi karena kasih Allah yang besar itu, Allah yang panjang sabar, dia masih memberikan kesempatan kepada manusia ya, supaya mereka itu bertobat itu ya, bertobat kembali kepada Tuhan ya. Nah, tentu ada batas waktunya, sudah. Kalau Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan, you tidak mau bertobat ya, sudah waktunya Anda harus dihukum seperti apa yang terjadi di masa zamannya Nuh, ya kan? Kan Tuhan beri kesempatan melalui Nuh, kasih tahu kepada orang, yo harus bertobat, yo harus ikut saya bangun kapal ini supaya masuk sini supaya selamat. Mereka hanya senyum ketawa-ketawa aja. Masa bangun kapal di atas gunung ya kan, yo sudah gila. Masa ada begitu punya? Nggak ada lah. Makanya saudara, kesempatan dikasih, akhirnya mereka binasa. Nah itu katanya di situ binasa istilahnya. Ya karena disobedient. Jadi mendapat the wrath of God, ya hukuman Tuhan itu ya. Oke. Nah, karena itu saudara lihat kita di ayat yang keempat kemudian mengatakan ya, tetapi nah di sini kita dia kasih Allah yang besar itu ya kepada manusia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Puji Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita mendapat kasih Allah yang besar. Ya, bukan karena kita yang duluan mengasihi Allah, tetapi Allah yang duluan mengasihi kita. Ini ayat ini kalau kita
Bandingkan dengan Yohanes 3:16, match, cocok, pas, ya kan? Kasihnya yang besar. Kan kalau Yohanes 3:16 ya kita hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah kan akan dunia ini kan, sehingga dikaruniakan atau diberikannya anaknya yang tunggal itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya kan tidak binasa. Oke, nah ini kasih Allah yang besar yang ditunjukkan kepada manusia. Tapi manusia yang mayoritas itu manusia nggak mau nggak menyadari atau tidak percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus menunjukkan kasih yang besar yang memberikan Yesus kepada manusia, ya manusia tidak percaya itu. Karena masing-masing mengikuti jalannya kan, mencari jalan sendiri surga kan begitu. Oke, karena itu kasihnya yang besar yaitu melalui Yesus Kristus. Kemudian saudara, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara lihat, jadi tadi kita sudah mati ya, kan? Setelah mati itu ayat 5 ini telah menghidupkan. Nah, ini kalau kita tarikkan ke tadi saya yang ngomong itu, yang Calvinis itu. Nah, kan you sudah mati kan, you nggak bisa respon, maka kamu harus dihidupkan. Tuh, bagaimana cara hidupnya? Karena kamu sudah ditentukan, ditetapkan dari kekekalan, kamu telah dipilih. Nah, itu konsep Calvinis, gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, telah dihidupkan ya bersama-sama dengan Kristus, yaitu pada waktu saudara dan saya percaya, loh, mendengar Injil itu, menerima Injil itu, percaya kepada berita Injil tentang Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita, saudara saya kita percaya kepadanya, nah maka kita dihidupkan kembali dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Ya? Mungkin saudara masih ingat itu di Galatia pasal 3 ya. Kalau kita sudah mati kan bersama Kristus kan, ya kita telah mati di atas, Yesus mati di atas kayu salib, kita juga mati di atas kayu salib kan, dan Yesus mati dan bangkit kembali ya, kita juga bangkit kembali, ya kan? Dan kita hidup bersama Kristus kan begitu. Nah ini artinya menghidupkan kita kembali, oke? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Coba, saudara dan saya, kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Ya? Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman. Maka itulah di ayat yang ke-8 kemudian muncul, ya, di mana Paulus mengatakan sangat jelas. Coba sudah perhatikan. Kemudian di ayat yang kita loncat ke ayat ke-8, ya kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, pemberian Allah itu ya Allah yang memberi. Iya betul, saudara-saudara ya. Saya tidak buat apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi karena kasih Allah yang besar itu, ya, yang diberikan kepada saya melalui Yesus Kristus, ya di ayat yang ke-7 lagi disebut lagi, kan ya, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Kebaikan siapa? Dari Allah. Kita dalam siapa? Dalam Kristus lagi. Nah, coba beberapa kali selalu dalam Kristus, dalam Kristus. Kemarin kan kita sudah bahas ya di pasal yang pertama kan, ada hampir 11 kali ya. Di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, dalam Yesus, di dalam Dia. Nah, coba kita lihat itu betapa keselamatan intinya itu ada dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Anda di luar Kristus, ya Anda nggak selamat. Kan gitu. Nah, kita mendapatkan kasih karunia yang besar dari Allah melalui Yesus Kristus. Yes, kita mengatakan. Nah, saya orang mati. Tapi waktu saya mendengar Injil, nah, tentu ada peranan oknum yang ketiga bekerja, saudara ya. Ada orang yang mendengar Injil tidak perlu beberapa tahun. Sekali dengar Injil belum masih keras hati. Dua kali dengar Injil masih keras hati. Ketiga,
mendengar Injil keras hati, kemudian dia sakit. Sakit kan? Ada yang ada yang cerita begitu. Testimoni orang Kristen ya. Wah, setelah dia sakit, dia panggil boksunya, penginjilnya, didoain, ya kan? Dijelaskan aja. Akhirnya dia bertobat dan percaya loh. Ada nggak orang? Ada. Ada juga orang yang bertobat itu karena dalam apa kebaktian kebangunan rohani, revival meeting itu bisa yang terjadi itu di Amerika dulu zaman zamannya revival meeting itu adalah D.L. Moody. Nah, kemudian ada namanya lagi Billy Graham. Kemudian kalau di Inggris Hartland Spurgeon yang terkenal itu ya, sangat-sangat dengan revival meeting ya, luar biasa. Ada banyak kesaksian sebenarnya revival meeting. Apa di Asia ada lagi yang kemarin saya ada sebut itu John Sung, obor Allah di Asia. Ini di kalangan khususnya orang Tionghoa ya, gereja-gereja Tionghoa ya. Orang-orang yang senior dari kita itu mereka menceritakan itu John Sung itu anak muda itu masih jadi penginjil dia. Mereka panggil dia penginjil ya. Luar biasa itu. Revival meeting terjadi di kalangan orang Tionghoa dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia. Dia pergi ke Indonesia sampai ke Jakarta, Malang, kemudian pernah ke Maluku kalau tidak salah. John Sung luar biasa. Kalau dia sudah khotbah, saudara, ya aduh, mereka yang ditantang bertobat itu sampai nangis-nangis ke mimbar itu. Mohon pengampunan kepada Tuhan ya. Itu John Sung. Tapi John Sung ya dipakai Tuhan luar biasa ya. Memang dia latar belakangnya pendeta miskin ya. Kita harus mengerti sangat miskin. Papanya sedih. Kenapa kamu mau jadi pendeta lagi seperti papa miskin? Kali mau makannya susah. Nah, ini dalam biografinya. Tapi dia memang dipakai Tuhan ya. Masih masih muda dapat doktor chemistry ya di Amerika ya yang luar biasa. Kemudian pulang jadi penginjil khotbah, tapi dia mati muda, umur 42 tahun meninggal. Nah, banyak orang bilang, "Kenapa Tuhan? Ini penginjil hebat mati muda." Matinya tahun 44, 42 tahun. Tahu saudara, waktu dia mati 40 tahun, tahun 44, itu 45, itu Jepang kalah perang di Pasifik karena bom atom itu. Kemudian Cina ditakluk oleh komunis. Cina dikuasai oleh komunis. Itu banyak misionaris, pendeta semua itu lari. Ada yang tidak lari, ada yang lari ke Hong Kong, dan ada yang lari ke Taiwan. Johnson, kalau misalnya dia masih hidup, dia jatuh ke tangan komunis, wah Johnson pasti akan dimasukin penjara atau di mana gitu ya. Tapi memang 42 tahun dia mati itu terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Tiongkok, di Asia, maka muncullah gereja-gereja Tionghoa ya sampai hari ini. Itu hasil penginjilan daripada John Sung itu. Jadi banyak orang yang mendengar Injil, sekali dengar mereka ada terima, ada beberapa kali baru mereka menerima Injil dan diselamatkan. Nah, ini kasih karunia Allah yang besar kepada kita. Saudara dan saya tidak bekerja untuk mendapatkan kasih karunia itu, hanya percaya. Karena itulah ayat 8 ini yang kita hafal itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman. Iman itu apa? Iman artinya Anda itu percaya. Trust. Trust Him. Dia yang mati menebus dosa kita. Percaya, iman. Ya? Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Oh, karena usaha saya, karena pekerjaan saya, maka saya selamat. No, tidak saudara-saudara. You tidak buat apa-apa sama sekali. Kebaikanmu, amalmu itu di mata Tuhan itu tidak ada bisa apa? Tidak dipakai itu ya. Tidak bisa menjadi kredit bagi kamu supaya kamu diselamatkan. Tidak, saudara-saudaraku. Nah, ayat yang ke-9 ayat yang ke-8 tadi mengatakan lagi,
bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kasih karunia itu adalah pemberian Allah, itu the gift of God. Nah, ini ada pemahaman yang lain ya, supaya kita bisa memahami gitu ya. Nah, kalau Calvinis ini, ya saya sekolah di Calvinis ya, tapi saya tidak jadi pengikut mereka gitu ya. Nah, mereka isinya mengatakan, nah itu kan kamu kan orang mati, maka Tuhan yang menghidupkan kamu sehingga kamu terima Injil, karena itu pemberian Tuhan, termasuk iman. Sudah paham ya? Menurut Calvinis itu ya, kelompok yang sana ya. Ya, kamu bisa beriman tuh pemberian katanya. Nah, kita bilang tidak. Ini iman ini artinya karena saya mendengar ini saya respon dan saya menerima kasih karunia Allah itu, yaitu Yesus Kristus, sehingga saya diselamatkan. Iman. Tapi kasih karunia itu adalah kasih Allah yang besar melalui Yesus, itu adalah itu pemberian. Maka istilahnya gift itu seperti seorang yang akan, kalau kamu ulang tahun, kamu kan dikasih gift ya. Nah, bukan karena kamu sudah kerja itu ini, oh udah dikasih gift. Nah, tanpa kamu ulang tahun dikasih dengan cuma-cuma tanpa maaf, kamu kan terima gitu loh. Thank you for the gift. God the Father, ya kan, give His Son Jesus Christ, dan kita receive terima dengan I believe you Jesus, you are my Savior, you are Messiah, you are the Son of God, I believe you died for me, kan begitu. Nah itu iman, oke. Nah iman keselamatan yang kita bahas ini, oke. Nah karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini kita itu di sini dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah. Iya, Anda percaya Yesus, ya kan? Kita telah diciptakan Allah di dalam Kristus, ya, supaya kita buat hal-hal yang baik, pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kesimpulannya begini, orang Kristen yang telah lahir baru, yang telah selamatkan, dia akan buat baik. Pasti dia akan buat baik. Bukan berbaik ini untuk selamat. Nah, beda dengan ajaran agama lain yang di luar Kristus, di luar Alkitab. Mereka berbuat baik. Untuk apa? Supaya mendapatkan selamat. Nah, untuk supaya dapat selamat. Nah, jadi kita ini buatan Allah di dalam Kristus, yes. Waktu kita percaya itu, supaya kita melakukan pekerjaan atau berbuat hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saudara-saudaraku ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi malam ini kita ambil kesimpulan ya, bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah mati karena dosa-dosa kita dulu ya. Kemudian dengan kemurahan Tuhan yang kasihnya yang besar itu yang diberikan kepada kita, waktu kita mendengar Injil, berita Injil tentang Yesus Kristus, saudara dan saya percaya, ya, percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Itulah kasih karunia Allah kepada kita. Bukan karena saya orang baik diselamatkan, bukan karena saya dulu mengasihi Kristus, enggak. Allah yang dulu mengasihi kita. Kalau Allah telah mengasihi kita melalui Yesus, maka kita harus kan mengasihi Allah, mengasihi Kristus. Ya, kita melakukan perintahnya, firman-Nya di dalam hidup kita, supaya kita memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini dan memberkati kita semuanya. Amin.